Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Belti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Kamis hari ini, Saudara. Informasi terakhir, lapas kini sudah dikuasai oleh napi. Kerusuhan terjadi diduga bermula saat warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara, Saudara. Dikabarkan semua ruangan sudah dikuasai napi dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk melakukan pengamanan. Polisi juga menutup akses jalan di depan Lapas Narkotika Muara Belti. Hingga kini polisi masih berupaya untuk mengamankan situasi di lapas, Saudara. Dikabarkan lapas sudah dikuasai sepenuhnya oleh para napi, dan ini ada beberapa visual yang ada adalah kondisi yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Belti. Dan juga tidak hanya polisi saja, Saudara, tapi juga TNI terlihat ikut mengamankan Lapas Narkotika Muara Belti. Kerusuhan terjadi di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Muara Belti, Musirawas, Saudara. Menurut informasi yang kami dapatkan, lapas kini sudah dikuasai oleh napi dan kerusuhan yang terjadi di lapas diduga bermula saat warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara. Dikabarkan semua ruangan sudah dikuasai napi dan polisi masih berupaya untuk bergerak masuk untuk melakukan pengamanan. Polisi sudah banyak yang mundur ini di lapas. Kami sudah tergabung dengan AKBP Agung Kapolres Musirawas. Selamat siang, Pak Agung. Dengan Bella di studio. Bapak, bagaimana kondisi terkini di Lapas Narkotika Muara Belti, Bapak? Bisa digambarkan kepada kami? Ya, jadi dapat kami sampaikan pada pukul 9.45 tadi, dari petugas lapas yang dipimpin oleh Kalapas melaksanakan razia rutin di Lapas Muara Beliti, Lapas Narkoba Muara Beliti. Jadi didapati adanya handphone. Dari razia tadi timbul ketidakpuasan dari napi sehingga melakukan perlawanan terhadap petugas yang melaksanakan razia. Jadi pada saat itu Kalapas menghubungi kami, Polres Musirawas, untuk memberikan bantuan terkait pengamanan lapas. Kami berkoordinasi dengan Kapolres Lubuk Linggau, kemudian Dandim, dan Danyon B. Brimob Patanang untuk mensterilkan lapas yang sudah dikuasai oleh napi. Untuk saat ini, pada pukul 11.00 untuk lapas sudah berhasil kami kuasai dan kami sterilkan. Untuk saat ini kegiatan di lapas kami sedang standby sekaligus melaksanakan survei terkait dengan kerusakan yang terjadi di dalam LP. Demikian, Mbak. Pak Agung, pemicu dari kerusuhan ini apa, Bapak? Pak, kita sampaikan tadi info dari Kalapas bahwa kerusuhan ini terjadi dikarenakan ketidakpuasan dari napi dengan adanya razia yang dilakukan oleh petugas lapas yang dipimpin oleh Kalapas, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap petugas yang melakukan pemeriksaan razia tadi. Pak Agung, apakah ketika para petugas melakukan razia tersebut, jumlah petugas memang lebih sedikit dibandingkan dengan napi yang ada di dalam, Bapak? Ya, Pak, untuk saya sampaikan di sini untuk jumlah petugas yang melakukan razia, yang jelas lebih sedikit dibandingkan jumlah warga binaannya. Di sini warga binaannya sejumlah 1.069 dengan ada 1.069 tahanan yang ada di lapas. Apakah berapa jumlah tahanan yang kabur, Bapak? Ya, untuk sampai saat ini untuk tahanan yang kabur tidak ada. Kemudian ada informasi bahwa ada penyekapan dan penyanderaan terhadap petugas juga tidak ada. Jadi dapat kita sampaikan di sini semuanya saat ini dalam keadaan kondusif dan semua sudah konsolidasi dan melakukan
eh, survei dan untuk tahanan sudah berhasil kita masukkan kembali ke dalam blok-blok selnya. Berarti sudah tidak ada napi yang kabur dan juga tidak ada penyekapan yang terjadi di sana. Bapak, apakah ada korban luka baik itu petugas ataupun napi akibat kerusuhan ini, Bapak? Ya mungkin untuk yang luka mungkin tadi ada dari petugas mungkin terkena apa? Dorongan dan gas air mata mungkin. Untuk yang ini tidak ada. Untuk yang korban jiwa tidak ada. Korban jiwa tidak ada, napi juga tidak terkena tidak luka. Ada petugas yang terkena petugas lapas yang terkena gas air mata. Ada berapa orang, Bapak, yang terkena gas air mata? Hanya satu tapi sudah kembali tadi karena angin saja. Jadi untuk gas air mata dilempar kembali keluar. Jadi hanya sebatas itu saja, Pak. Pak Agung, apakah sudah diketemukan siapa napi yang menjadi pemicu utama dan sekarang ditempatkan di mana napi-napi tersebut, Bapak? Untuk saat ini kami sedang melakukan proses penyelidikan oleh Satreskrim dan oleh TKP sedang kita lakukan, Mbak. Untuk para napi semua sudah masuk ke blok selnya masing-masing. Situasi sudah kondusif sambil kita melakukan konsolidasi dan penyelidikan lebih lanjut, Pak. Oke, sekarang masih dalam proses penyelidikan dan napi sudah ditempatkan di dalam selnya masing-masing ya, Pak. Untuk pencegahan agar kerusuhan ini tidak kembali terjadi seperti apa, Pak? Ya, untuk ke depan kita masih konsolidasi dengan Kalapas terkait dengan apa yang harus dilakukan ke depan terkait dengan pembinaan napi. Kita sudah konsolidasi dengan Kalapas, kemudian dari rekan-rekan Forkopimda bahwa kita akan melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap kegiatan ke depan sehingga lebih humanis lagi. Jadi dalam hal ini kita akan menerapkan pembinaan keagamaan, khususnya keagamaan bagi lapas. Nanti mungkin akan diberikan langsung oleh Kalapas. Demikian, Mbak. Oke, Pak Agung, apakah hingga saat ini akan ada tambahan petugas yang diarahkan dari Polres-Polres lain misalnya, Bapak? Untuk saat ini personil yang standby masih dari Polres Musirawas, Lubuk Linggau, kemudian dari Kodim dan Brimob. Tidak ada penambahan lagi, Mbak. Ini perlahan kita sudah mulai kurangi karena situasi sudah mulai kondusif. Kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan koordinasi dengan Kalapas, Mbak. Kondisinya sudah mulai kondusif, tentunya penjagaan juga sudah diperketat. Sejak kapan, Pak Agung, penjagaan ini mulai diperketat agar memang tidak terjadi lagi kerusuhan ini? Dari setelah kejadian ini, Pak, kita akan mencoba untuk mempertebal untuk di LP ini, Pak. Kita nanti standby-kan anggota kita dari Polres Musirawas untuk memperkuat LP ini sambil sembari untuk perbaikan di LP supaya cepat stabil dan normal kembali, Pak. Oke, Pak Agung, tadi untuk petugas yang terkena gas air mata yang mengalami luka, posisinya sekarang apakah dirawat di rumah sakit atau dirawat di mana, Bapak? Sudah kembali, Mbak. Sudah kembali ke lapas, sudah berkantor kembali. Tadi hanya kena asapnya saja, Pak, karena angin tuh, Pak. Apakah sudah bertugas kembali petugas tersebut, Bapak? Sudah, Mbak, sudah berada. Tadi kan karena kami depan ini rumah sakit, Pak. Depan LP ini ada rumah sakit, jadi langsung ke sana, Mbak. Oke, langsung. Jaraknya kurang lebih 100 meter dari LP. Kalau kita lihat dari gambar ini tadi ada kepulan asap, Bapak. Ini asap apa sebenarnya, Pak? Ya, kalau kita lihat kepulan tadi itu ada terjadi pembakaran di tengah lapangan, yaitu pembakaran alat-alat band dari lapas, kemudian bantal dan terpal, Pak. Jadi pembakaran dilakukan di tengah lapangan, bukan fasilitas dari rutan, Pak. Jadi tidak ada fasilitas, hanya melakukan pembakaran di tengah lapangan, Pak. Oke, kalau tadi kita lihat di gambar juga ada beberapa petugas dari TNI, Bapak. Apakah sekarang petugas-petugas dari TNI masih ada untuk membantu mengkondusifkan situasi di lapas? Ya, untuk petugas dari TNI, Polri maupun Brimob kami masih standby di sini, Pak.
sambil menunggu konsolidasi dan proses penyelidikan dari kami, Pak. Dan situasi untuk saat ini masih kondusif, yang untuk para napi sudah masuk pada blok masing-masing, Pak. Dan sudah terkunci semua. Demikian, Pak. Baik, terima kasih atas keterangan yang diberikan AKBP Agung Kapolres Musirawas. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati, Bapak. Iya, terima kasih, Pak. Selamat. Dan kami juga sudah tersambung dengan Erwendi Supriyatna, Kakanwil Dirjen Pemasyarakatan Sumatera Selatan. Selamat siang, Bapak, dengan Bella di studio. Selamat siang, Mbak Bella. Pak Erwendi, apakah sudah mendapatkan informasi terkait dengan kerusuhan? Apa yang sebenarnya menjadi pemicu di kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Belti, Bapak? Ya, alhamdulillah saat ini sudah kondusif. Ya, tadi sekitar jam 10, Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti menyampaikan laporan ke saya via telepon bahwa sedang terjadi kerusuhan di lapas, dan lapas juga sudah menghubungi Polres untuk meminta bantuan, dan Brimob di wilayah Linggau beserta TNI, dan akhirnya tidak sampai 15 menit personil TNI, Brimob, dan TNI juga telah merapat ke lapas narkotika Muara Beliti. Untuk pemicunya kami belum bisa menyampaikan karena kan ini masih dalam proses olah TKP oleh pihak kepolisian, sehingga kita masih belum bisa menyampaikan karena khawatir nanti salah informasi bahwa apa pemicunya. Tapi ada informasi dan laporan awal bahwa tadi malam telah dilakukan razia oleh petugas lapas. Banyak ditemukan beberapa HP ya di dalam. Ternyata informasinya warga binaan tidak menerima baik dengan adanya razia tersebut. Gitu. Oke, berarti itu hanya informasi awal. Oke, razia yang dilakukan tersebut terjadi di malam harinya begitu ya, Pak ya? Ya, kemudian malam kerusuhan terjadi di sekitar pukul 10 pagi. Iya, betul. Baik, Bapak, kalau tadi kita lihat ada kerusuhan seperti ini, lalu dan juga tadi ada laporan ada napi-napi kabur. Apakah Bapak juga sudah terinfo soal hal ini, Bapak? Bahwa informasi tidak ada satupun narapidana atau tahanan atau warga binaan yang melarikan diri, karena posisi pada saat kerusuhan seluruh warga binaan ada di dalam lapas dan belum keluar dari lapas. Karena sudah setelah ada informasi terjadi kerusuhan, personil TNI dan Polri dan juga dari Brimob mengelilingi lapas di luar, sehingga tidak ada satupun warga binaan yang melarikan diri. Baik, Bapak, lalu bagaimana dengan kapasitas yang ada di dalam lapas? Apakah juga mungkin karena ada over capacity jadi menjadi salah satu pemicu, selain juga tadi dugaan pemicu awalnya adalah adanya razia tersebut? Untuk kapasitas tentu di Sumatera Selatan sendiri saat ini kapasitasnya kurang lebih hanya sekitar 7.388. Sedangkan isi hunian di Sumatera Selatan itu kurang lebih 15.350. Dan ini telah melampaui over kapasitas 116%. Ini di seluruh Sumatera Selatan. Di Muara Beliti sendiri saat ini isinya 1.038 orang. Ini juga telah mengalami over kapasitas. Jadi di Sumatera Selatan hampir semuanya mengalami over kapasitas. Oke, Bapak, kalau memang razia yang biasa dilakukan itu memang sering dilakukan seperti itu ya, Pak ya. Apakah apa penyebab yang membuat razia kali ini menjadi ricuh gitu, Pak? Karena kan kalau memang sering dilakukan ya menjadi biasa gitu, Pak. Ya kami belum bisa. Seperti yang tadi sudah disampaikan, saat ini masih dalam proses pendalaman ya. Sehingga tentu kan akan ditarik kenapa, penyebabnya apa, kan begitu. Jadi untuk sekarang masih belum
sangat dini saya sampaikan, sehingga nanti menunggu hasil pendalaman dan pemeriksaan dan juga olah TKP oleh pihak kepolisian. Karena saat ini juga pihak kepolisian Polres Musirawas sedang melakukan olah TKP. Lalu Pak, terkait pengamanan saat ini, tadi Bapak sempat mengatakan di pukul 10 pagi itu Kalapas juga sudah memberikan informasi dan juga sudah mendapatkan bantuan, baik itu dari BRIMOB dan juga dari pengamanan setempat. Saat ini pengamanan di sana seperti apa Pak? Petugas-petugas siapa aja yang masih bertahan di sana untuk mengamankan lapasnya? Ya, saat kejadian sekitar jam 10, kemudian tadi sekitar jam 11, petugas kan sudah berhasil masuk ke dalam lapas. Karena awalnya semua petugas lapas keluar karena evakuasi karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang lebih besar lagi, sehingga semua personil lapas, petugas lapas pada saat kejadian awal itu langsung keluar semua mengevakuasi. Ya. Nah, itu kurang lebih hampir 1 jam dikuasai oleh warga binaan di dalam lapas. Nah, setelah itu sekitar jam 11, petugas TNI, Polri, dan petugas lapas berhasil masuk. Dan sekitar jam 11:04 sudah mulai diarahkan warga binaan untuk kembali ke kamar, ke blok dan ke kamar. Dan saat ini seluruh petugas, baik personil Polri, BRIMOB, dan TNI, serta petugas lapas masih di dalam lapas berjaga, sedangkan warga binaan sudah berada di dalam kamarnya masing-masing. Sehingga saat ini kondisi sudah kondusif. Oke, berarti ada sejumlah pengamanan dilakukan oleh TNI Polri untuk tetap menjaga agar kerusuhan ini tidak kembali terjadi. Bapak, kalau tadi ada sempat berbicara soal over capacity dan juga ada dugaan pemicunya juga masih karena razia. Lalu ke depannya seperti apa Pak supaya kerusuhan ini tidak terjadi kembali, karena kita tahu tadi ada over capacity di dalam lapas. Ya, untuk permasalahan over capacity terjadi hampir di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sumatera Selatan saja ya. Sehingga kita tentu tetap mencoba mensiasati tidak ada satu lapas yang over capacity-nya terlalu berlebihan, sementara ada lapas yang over capacity tapi belum terlalu berlebihan. Sehingga kita lakukan agak pemerataan di semua lapas ya. Ya, tentunya ini perlu melakukan telahan yang lebih dalam supaya semua lapas bisa ditempatkan warga binaan yang diharapkan tetap selalu kondusif meskipun over capacity. Karena juga ada beberapa lapas yang kecil sehingga meskipun kecil tapi juga over capacity. Tentu kita juga tidak akan membebankan lapas yang kecil dengan terlalu beban berat karena adanya over kapasitas. Selain tadi Bapak bilang pemerataan jumlah napi di masing-masing lapas itu, apakah memungkinkan Pak untuk memperluas lapas, terutama tadi untuk lapas-lapas yang kecil dan juga lapas-lapas yang kapasitasnya melebihi dan kayaknya udah nggak bisa disebar lagi nih ke lapas-lapas lain? Saya pikir terkait perluasan itu kan kebijakan pemerintah ya. Apalagi seperti yang sudah kita dengarkan bahwa Pak Prabowo akan merelokasi lapas-lapas yang ada di dalam kota, ya, terutama yang heritage ya, itu akan direlokasi ke daerah pinggir atau mungkin yang lebih jauh supaya mengantisipasi jumlah hunian yang besar, sehingga untuk pembangunan lapas di daerah pinggir tentunya punya lahan yang lebih luas, tentu bisa menambah kapasitas yang ada di lapas-lapas. Karena banyak lapas berada di tengah kota, di dalam kota, itu rata-rata pasti over kapasitas dan bangunannya juga tidak luas. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat itu untuk kami sedang menginventarisir lapas dalam kota untuk segera nantinya memindahkan dan itu akan lahan
lapas yang dalam kota akan jadikan area perumahan sebagainya. Baik, terakhir Bapak, yang akan menjadi evaluasi dan catatan ke depannya nih Pak, terutama untuk lapas-lapas yang tadi over capacity itu tadi Pak. Gimana maksudnya Mbak Bella? Kenapa Pak? Gimana maksudnya Mbak Bella? Evaluasi dan catatan ke depannya Pak untuk lapas-lapas ini agar tidak terjadi kerusuhan di dalamnya. Ya tentu semua harus dilakukan adanya deteksi dini, mitigasi resiko ya terhadap setiap potensi-potensi terjadinya gangguan keamanan ya. Kami menyampaikan kepada seluruh jajaran di pemasyarakatan di Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan deteksi dini ya, kemudian melakukan mitigasi resiko terhadap situasi, kondisi maupun tempat-tempat yang dianggap rawan yang bisa menyebabkan hal-hal yang negatif, termasuk ya tentu harus terus menjalin sinergitas kolaborasi dengan aparat Polri dan TNI di wilayah masing-masing. Baik, Itu aja Mbak Bella. Baik, terima kasih atas informasi yang dapat dibagikan kepada kami, Pak Erwedi Supriyatno, Kakanwil Dirjen Pemasyarakatan Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Bella, terima kasih. Dan Saudara, Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya menyebut saat ini kondisi sudah terkendali, napi sudah masuk semua di sel blok masing-masing untuk warga binaan. Mana kondisi terkini di Lapas Narkotika Muara Belti, Bapak? Bisa digambarkan kepada kami? Ya, jadi dapat kami sampaikan pada pukul 9.45 tadi, dari petugas lapas yang dipimpin oleh Kalapas melaksanakan razia rutin di Lapas Muara Beliti, Lapas Narkoba Muara Beliti. Jadi didapati adanya handphone. Dari razia tadi timbul ketidakpuasan dari napi sehingga melakukan perlawanan terhadap petugas yang melaksanakan razia. Jadi pada saat itu Kalapas menghubungi kami, Polres Musirawas, untuk memberikan bantuan terkait pengamanan lapas. Kami berkoordinasi dengan Kapolres Lubuk Linggau, kemudian Dandim, dan Danyon B Brimo Patanang untuk mensterilkan lapas yang sudah dikuasai oleh napi. Untuk saat ini, pada pukul 11.00 untuk lapas sudah berhasil kami kuasai dan kami sterilkan. Untuk saat ini kegiatan di lapas kami sedang standby sekaligus melaksanakan survei terkait dengan kerusakan yang terjadi di dalam LP. Demikian Mbak. Pak Agung, pemicu dari kerusuhan ini apa Bapak? Pak, kita sampaikan tadi info dari Kalapas bahwa kerusuhan ini terjadi dikarenakan ketidakpuasan dari napi dengan adanya razia yang dilakukan